Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita kembali lagi di doa pagi gereja mula-mula. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau datang ke hadapannya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau Tuhan, Engkau lembutkan setiap hati kami Bapa. Biar sepanjang hari-hari hidup kami, hanya Engkau saja yang kami butuhkan. Sebab Engkau perisai kami Bapa, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Amin. Mari jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati kita membawa pujian ini dengan hati yang rindu. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa kami. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan setiap jiwa kami, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat yang terkasih, mari kita nyatakan pujian ini dengan lembut. Katakan, Engkau perisai kami Tuhan, Engkau yang mampu menenangkan setiap jiwa kami. Haleluya. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa kami, dan kami yakin Tuhan dengan firman-Mu Engkau menguatkan setiap kami. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari dengan lembut kita menyembah Dia di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Sebab Kau kekuatan kami Tuhan. Ini setiap kami mau buka hati kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Haleluya. Ini setiap pujian kami, biar harum di hadapan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Lembutkan setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Ini pujian kami Tuhan, biarlah manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami mau membuka hati kami Bapa. Bukalah setiap pengertian kami Bapa. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Berkati setiap kami dengan firman-Mu Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau nyanyikan pujian ini. Biar lewat pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup di bumi ini Tuhan. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagi-Mu.
Mari kita ulang pujian ini dari awal. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan. Inilah setiap yang kami renungkan Tuhan. Setiap waktu Biar setiap firman-Mu kami renungkan dalam hidup kami Bapa. nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan setiap pujian kami pada pagi hari. manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu dengan lembut katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan. Amin. Setiap waktu Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, dunia ini penuh dengan ironi. Manusia sudah tahu hidupnya itu fana, tetapi tetap saja fokusnya pada yang fana. Identitas dirinya dibangun dengan barang-barang fana. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah pagi ini kami semua boleh belajar di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik ini Tuhan. Pisahkan kami dari dunia ini, agar kami memiliki pola pikir, pola hidup, iman yang benar. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dewasa ini khususnya, orang sudah tidak serius mau belajar Alkitab. Yang disukai banyak orang itu model-model motivator, yang menarik, lucu. Nggak masalah, tetapi yang utama jangan ditinggalkan. Kebenaran, ya, kebenaran firman. Saudara, dulu Musa melihat bangsa Israel tegar tengkuk. Di Mazmur pasal 90 dikisahkan itu bahwa generasi demi generasi silih berganti, mati di padang pasir, memberontak, kemudian terus-menerus begitu kejadiannya. Jadi seperti mimpi. Manusia itu seperti mimpi, bermimpi indah. Semua mau dinikmati yang di dunia ini, padahal itu akan lenyap sebentar saja. Ya, kan secara kejiwaan memang manusia itu menganggap jangan ngomongin yang tidak enak lah. Inginnya dengar yang nyaman-nyaman saja. Makanya jarang orang mau bicara soal penyakit, kematian, apalagi kematian. Hari ini banyak orang masih sama manusia itu. Membangun identitas dirinya itu dari harta, dari jabatan, dari pengakuan, dari relasi, ya, dari hal-hal fana. Sebab kalau identitas diri ini dibangun dari barang fana, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau identitas diri dibangun dengan hal-hal yang kekal, ia akan mendapatkan hidup kekal. Siapa diri kita sebenarnya, saudara? Siapa? Banyak orang tidak tahu. Makanya ya dunia ini mengerikan sebenarnya. Jiwa manusia itu ada di ujung tanduk jika tidak dekat Tuhan. Tapi manusia tidak berasa, padahal hidupnya seperti mimpi semalam, lalu terbangun di pagi hari semuanya lenyap impiannya itu. Perhatikan bagaimana manusia hidup. Kalau hari ini masih sehat, minggu depan kita tidak tahu, sebulan lagi, setahun lagi. Tiba-tiba badannya habis, dan ia pun lenyap. Mati, saudara. Jangan sampai sebelum kita menutup mata, kita masih fasik, masih jahat, masih tidak kenal Tuhan. Kenal sih Pak, ya tapi tidak takut Tuhan, tidak taat perintahnya. Ya, padahal kita berkata hidup ini seperti uap dan bayang-bayang. Saya bacakan Yakobus pasal 4 ayat 14 ya saudara ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap seperti uap. Mazmur 144 ayat 4. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya, apalagi kalau kita baca kitab Ayub. Ayub pasal 8 ayat 9. Karena kita ini baru dari kemarin sore dan tidak tahu apa-apa. Sebab hari-hari kita di bumi seperti bayang-bayang.
Saya tidak tahu apakah saudara bisa menghayati hal ini atau tidak. Tapi kalau kita renungkan, iya juga ya. Dulu kita masih punya orang tua. Hari ini sebagian kita sudah tidak punya orang tua lagi. Dulu suami kita atau istri kita masih ada. Mungkin hari ini sudah tidak ada lagi. Demikian juga anak. Seperti mimpi ya saudara. Makanya kita tidak perlu membangun identitas diri kita dengan sesuatu yang akan berlalu. Pasti berlalu. Kita fokuskan saja identitas diri kita pada yang kekal. Sebenarnya Tuhan menghendaki kita jadi anak Allah, bukan? Maka jadilah anak Allah. Belajarlah sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Sebab yang disebut anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh, yang hidupnya sesuai kehendak Tuhan. Ya, jadi biarlah pagi ini kita semua boleh belajar, selain mengerti juga menghayati. Sehingga kita tidak hanya mengerti, tapi menghidupinya. Ya, coba kita evaluasi diri kita. Selama ini kita membangun identitas kita ini dengan cara bagaimana? Ada orang yang sebagian besar bahkan fokusnya itu uang. Makanya ia bisa bertindak suka-suka aja demi uang. Tidak adil demi uang, kejam demi uang. Ya, tidak peduli. Dan anehnya, kalau hari Minggu bisa ke gereja. Nah ini kan aneh sekali. Keanehan ini kadang-kadang kita tidak mengerti juga. Bagaimana mungkin kau berjahat tapi kamu ke gereja? Kau pikir Tuhan tidak tahu? Jangan begitu, saudara. Kita itu tidak boleh mempermainkan Tuhan. Sebab kita ini siapa? Sebentar juga berlalu. Ya. Nah, mumpung sekarang ini masih ada waktu, mumpung kita masih kuat, persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Jadilah berkat ketika masih hidup, yang adil, bela yang lemah, menolong yang lemah, yang membutuhkan, membela yang benar, ya kan? Menjadi berkat, mengampuni yang orang bertobat. Kalau orang tidak mau bertobat ya sudah, tinggal saja. Kan itu keputusan pribadi, kita nggak bisa tolak juga. Kita tidak bisa paksa maksudnya. Ya, jadi sekali lagi saudara, biarlah di sisa umur hidup kita ini, saudara jangan bilang masih muda loh, karena banyak orang muda juga mati, mendadak bisa mati juga. Ya, di sisa umur hidup kita ini, sudah jangan seperti orang yang tidak mengerti, yang bebal. Mari kita lewati hari demi hari. Tubuh kita merosot fisiknya, tapi batinnya kita bertumbuh terus dan dibaharui terus di dalam Tuhan. Begitu. Sebenarnya berkat terbesar adalah itu, saudara. Ketika kita mengerti, ketika kita hidup di dalam Tuhan, merasakan damai sejahteranya, dan hidup kudus. Oh, itu bahagia banget. Sementara orang dunia sudah kaya pun tetap tidak bahagia. Tidak ada manusia tenang gara-gara hartanya, nggak ada. Ya, tapi manusia akan menjadi tenang karena ada Tuhan di sisi kita. Itu yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini. Makanya tidak heran kalau Alkitab berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya prioritaskan untuk kekekalan. Jangan kefanaan di bumi. Buat apa? Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Itu kan sangat jelas ya. Begitu ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh dicerahi dan kami sangat bahagia bisa mendengar firman kebenaran yang memiliki kuasa untuk membentuk atau mengubah setiap kami. Terima kasih. Biarlah melalui gerejamu ini, Gereja MM, banyak orang diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.